Halo? Halo. Selamat datang, astagfirullah. Selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas salah satu buku favorit kita berdua ya. Betul. Kita udah bahas Dua buku sebentar ya, pertamanya. S sama Anu turun dulu. Kita sudah bahas Poppy War Perang Opium, sama Perang bukan. Opium sama Republik Naga. Sama Republik Naga. Nah, nanti reviewnya ada di akhir video. Atau di Kita bawah kasih di linknya lah deskripsi nanti. disematkan nanti. Nah, Akhirnya buku ketiga, akhirnya buku ketiga terbit juga. ya, versi bahasa Indonesianya diterbitin Gramedia. Terima kasih Gramedia. Setelah berapa tahun nih? 2 tahun ya? 2 tahun dari Kita bahas ini kapan sih? udah lupa aku. Kita bahas itu kalau nggak salah 2 tahun lalu. Masih Covid kok, masih maskeran kita bahas. Oh iya, benar masih Kita masih maskeran bahasnya. Nah, bagi yang udah ngikutin konten kita itu sudah tahu saya membaca buku ini dipaksa Mbak Atika. Ya. Terus kemudian convinced kalau ini bagus. Nah, Sampai buku ketiga. Saya buku ketiga ini, buku ketiga itu The Burning God. Anunya Sang Dewa Api. Aku agak kurang cocok sama terjemahannya Sang Dewa Api ini. Tapi nanti kita bahas di belakang. Dewi Api. Ya, Sang Dewa Api. Tapi nanti kita bahas di belakang. Oke, kita bentar. Ini kontennya spoiler nggak Mas Daris? Gimana ya? Karena kalau ngebahas ini tanpa spoiler tuh Sebisa mungkin ditahan spoilernya. iya, cuman kalau misalnya takut ke spoiler, baca dulu baru nanti nonton konten kita. Yang jelas kami sangat rekomen buku fantasi ini. Betul. Sangat rekomen. Dan ini cukup ditunggu-tunggu ya waktu itu. Banyak banget yang nanya, kapan banyak sih yang Burning God? Kapan Burning God? Gitu. Karena memang sepertinya antusiasme pembaca Indonesia sama seri ini tuh Cukup tinggi, cukup tinggi. Karena ketika di sana bonusnya di atas. apa tuh? Ketika ini terbit ya? itu kan ada PO bonusnya itu kan cuma sampai sold out juga isi. Oh iya. Sampai sold out juga. Itu kalau bonus kan cuma berapa pieces ya? 190 benar. atau 200 gitu loh. Iya. Sampai sold out. Kalender Dapat kalender Burning God itu di atas tuh. Iya. Lupa nggak dibawa kan turunin tadi. Jadi jaminannya ceritanya akan bagus. Dan memang bagus. Memang bagus. Sebagai konklusi dari triloginya Perang Opium atau Poppy War ini, bagus. Bagus dan memuaskan itu 2 hal yang berbeda. Beda dong. Nah, novel ini akan mungkin Burning God ini akan bagi pembaca yang udah mengikuti Rin sama Kitai sama Neza mungkin akan tidak puas dengan endingnya. Karena ini tuh young adult ya, tidak biasanya young adult bikin pendekatan yang bukan sadis ya, setega ini. Tragis juga bukan. Tragis bener sih tragis. Setega ini loh. Biasanya kan Happily Ever After kan. Biasanya ini iya. Twilight, terus apa Hunger Games. Hunger Games. Iya. Iya kan Happily Ever. Maksudnya tragisnya ada, tapi orang-orang yang terlibat utama-utamanya itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, betul. untungnya buatku ya. Untungnya ini stay true sama tone dari awal. Betul. Perang. Nyeksarin. Benar. Dan apa ya? Bagusnya Kuang itu adalah kita sempat ngobrol, Kuang itu bagus banget ngasih lihat dampak perang. Dampak perang. Dan Paling itu konsisten bagusnya dari buku pertama sampai buku terakhir ini. Buku pertama itu adalah perang melawan Mugen. Iya. Diakhiri dengan kekalahan Mugen dengan sangat masif. Sangat masif dan wow banget dan sih. itu mengecap bahwa dewa itu seseram itu. Ya. Buku kedua, Perang Saudara. Perang sivil ya? Perang Saudara. Civil War. Bagaimana Nikan pecah jadi fraksinya Republik sama fraksi kerajaan. Fraksinya Sudaji sama Maharani sama fraksinya Jenderal Naga. Jin Vaistra ya. Jin Vaistra, Jenderal Perang Naga. Kemudian mereka diakhiri dengan kemenangan Vaistra. Kemenangan Vaistra. Iya. Kemenangan Vaistra. Republik udah berdiri dengan bantuan Hesperia. Hesperia itu Eropa. Ya. Eropa. Iya, Nah, betul. Buku ketiga membahas bagaimana Rin menjadi milisi pemberontak untuk membebaskan selatan. Ya, sebenarnya concernnya itu lebih ke selatan ya. Bukan berarti dia terus mau memihak Daji, itu bukan. Enggak. Concernnya adalah di selatan dan karena itu tadi dia terhianati. Jadi isi bukunya adalah bagaimana upaya Rin
mengalahkan Republik. Jadi dia tuh dari from zero to hero kan. Iya. Perang sipilnya udah skalanya tuh mengecil tapi kemudian membesar. Skalanya tuh dari Rin seorang yang milisi yang memimpin pasukan-pasukan kecil yang kemudian dia pasukannya semakin besar hingga akhirnya bisa mengalahkan Viceroy. Betul. Akhirnya dia menang tapi at what cost? Iya. Karena sejatinya perang itu nggak ada yang menang. Benar. Kwang secara konsisten menggambarkan kengerian perang dari buku 1 sampai buku 3. Iya, kita ingat banget kalau misalnya teman-teman udah baca Golinis, itu betapa horornya. Itu kita nggak tahu apa yang terjadi di Golinis, tapi waktu kita tahu aftermath-nya, kita bisa ngebayangin ini. Iya. Seseram apa sih waktu itu? Itu deskripsinya Rape of Nanking kan. Ini dari kekejaman pihak mungkin di Jepang pada saat itu. Nah, buku ini juga memberi tanda titik untuk semua, tidak ada loose end ya. Iya. Trifecta selesai. Hesperia selesai. Hesperia, iya selesai. Dalam susternya, suster siapa itu? Aduh, aku Petra. Iya, suster Petra Petra selesai. Ngomongin soal sukunya siapa? Yang Tibet itu, yang di atas. Suku pengembara ya. Suku pengembara selesai masalahnya. Panglima-panglima selatan udah diperkenalkan semua. Sudah. Apa yang terjadi sama orang-orang yang dari kubunya yang melawan Viceroy di utara selesai. Sudah. Jadi semuanya selesai. Sudah di wrap up di jadi, buku ketiga. Buku ketiga ini nicely done, nge-wrap up semua hal yang konflik-konfliknya selesai semua. Meskipun, nah ini minusnya di sini sih ya. Ada beberapa yang emang terasa agak buru-buru. Ya. Kurang memuaskan lah ya gitu. Kayak ini sebenarnya kalau di push dikit lagi bagus nih gitu. Tapi Trifecta meskipun tergambarkan dengan keren, kekejaman kan. Kenapa orang sangat takut sama Riga? Iya, sampai akhirnya Riga harus ditidurkan ya. Itu tergambarkan dengan bagus, cuman konklusinya bagaimana juga Rin, konklusi terhadap Viceroy itu agak terasa buru-buru dan beruntung doang. Iya. Iya, Rin berkali-kali beruntung. Itu mungkin kekuatan heroin ya. Iya, tapi kemudian kan Edward Cast ya. Edward Cast. Nah, memang Kwang tidak terlalu jago menggambarkan bagaimana perang berjalan. Tapi dia jago menggambarkan apa yang terjadi setelah perang, dampak perang kepada semua orang. Iya, dampaknya nggak cuma psikis doang ya. Secara infrastruktur juga luar biasa. Makanya ketika, aku menang, lalu apa yang terjadi? Iya, biasanya tuh kalau yang adult nih, misalnya di cerita ini gitu, Rin menang, ya udah sampai situ. Akhirnya secara ajaib akan digambarkan negerinya aman, mereka memerintah dengan baik. Tapi di sini tentu saja tidak semudah itu. Setelah dia menang masih ada beberapa bab yang membahas stresnya dia, lalu konklusi dari segala cerita soal Rin, Kitai sama Neza baru dibahas di akhir. Iya. Dan menurutku itu indah sih. Iya, indah. Ini bikin Kwang itu cukup puitis menurutku. Ya. Untuk buku setragis ini tuh puitis. Sadis dan bengis, kalau aku bilang sebengis ini tuh puitis. Aku sempat nengok untuk versi bahasa Inggrisnya tuh. Buat yang aku saranin juga coba baca bahasa Inggrisnya karena itu lebih ngena lagi di hati. Iya. Karena kan first language-nya. Iya, first language-nya. Kwang kan bukan Cina, malah Inggris kan. Iya, Inggris. Nah, di terjemahan tuh bagaimanapun akan ada lost in translation beberapa tempat. Terjemahannya udah lumayan ya. Bisa lebih baik, tapi ya cukup. Dan buat yang belum baca, hati-hati kalau baca halaman belakang ya. Enggak, itu kamu doang. Mana ada orang mau baca langsung ngecek halaman belakang duluan? Ada. Karena ada yang sempat share bilang, aku dapat spoiler nih di halaman belakang. Karena kan ya namanya nggak tahu ya, buka-buka gini, bagus ini lagi nyari apa gitu. Ini bukan komik. Ini maksudku kalau komik kamu scrolling gitu, gambarnya. Ini kamu harus membaca. Ini yang terjadi, ternyata kayak gini. Kan lebih baik berhati-hati kan ya. Hati-hati karena satu kalimat terakhir di epilog itu spoiler gede. Kurang ajar ya, Bang. Bener-bener spoiler yang bukan yang kiasan ya, bener-bener gamblang di situ dilihatin. Nah,
Aku pengen ngebahas lagi soal apa ya, bagaimana buku ini tuh diakhiri dengan tepat bukan dengan baik. Betul. Tidak memuaskan tapi tepat. Tepat. Karena ya as young adult ya, tidak memuaskan. Maksudnya kamu baca, kamu pengen Rin bahagia ya, you don't get that. Betul memang. Tapi tepat. Emang harus gini. Memang harus begini, dan Kwang kan konsisten dari awal buku, memang nggak pernah turun dibikin langsung bahagia. Iya, nggak pernah tensinya nggak pernah diturunin. Rin nggak pernah berbahagia. Dan dia konsisten nyebelin ya. Rin emang ya gimana, Rin itu apa namanya inspirasinya itu Azula sama Mao Zedong. Azula aja kayak gitu ya. Makanya dia ditulis sebagai anti-hero bukan heroin. Sebenarnya iya. Cuman ya dia heroin sebenarnya. Nah, tokoh-tokoh pendukungnya seperti Venka, seperti Daji, kemudian Jia, sama Kitai, sama Neza itu semuanya juga dapat porsi yang oke. Albert kadang-kadang kurang menurutku. Iya. Venka itu agak kurang. Venka. Kita baru bersinar di akhir. Iya. Nah, tapi ya gimana tapi ini bukan sebenarnya ya? Itu masih justified karena memang Venka itu dipisahkan sama Rin. Iya. Sedangkan kita memang harus melihat dari sudut pandangnya Rin. Entah apa pertimbangannya ya. Iya, cuman ya maksudku I need more gitu. Nah, ada buat teman-teman yang belum baca, mungkin lebih pas dulu kalau baca apa? Special chapter ya. Oh iya, ada special chapternya Neza itu jadi kayak bukan penghubung juga sih. Yang bagusnya itu dibaca sebelum bab 10 buku ini. Jadi itu nyeritain sudut pandangnya Neza dan nggak ada versi cetaknya ya. Nanti itu ada di Goodreads kalau nggak salah ya. Di Goodreads nanti kita di-share sih di web. Dan itu resmi. Kwang ngasih secara gratis. Nanti memang. kita share di deskripsi. Coba kita cari linknya. Karena webnya Kwang itu beberapa kali aku cek udah update lagi. Udah down sih. Nah itu penting. Karena dengan itu kita jadi bisa lebih memahami. Aku sama Tika berdebat ya. Iya, waktu itu berdebat. Neza itu cinta sama Rin nggak? Aku merasa dia cinta sama Rin. Aku sempat enggak. Sebelum baca itu aku udah merasa. Karena ya udah begitulah cowok sama cewek. Karena aku kan emang suka baca romans ya. Jadi indraku rada-rada peka soal begitu. Karena di buku kedua aku mencoba mempercayai itu, tapi endingnya kan menyebalkan ya di buku kedua ya. Tapi setelah baca itu Mbak Tika convince, oh iya memang si Neza cinta sama Rin. Rin sangat cinta sama Neza. Iya. Mereka berdua tuh agak lebih ke nafsu sih. Ini sih masih ada akunya. Iya, ya cinta kan gitu kan. Kalau Kitai sama Rin sama Kitai itu kan mereka itu kan udah saling menyayangi lebih dari sekedar apapun kan. Iya. Karena mereka sauh juga kan. Iya, soulmate lah. Soulmate mereka itu. Rin sama Kitai itu. Tapi Rin cintanya sama Neza dan Altan. Sama Altan mati di buku 1. Ya, aku expect-nya kalian kesini udah baca buku 1-2 dong. Belum baca ini nggak apa-apa, tapi udah baca buku 1-2 dong. Nah, apa lagi yang menarik? Kalau aku mau bahas ini, tapi kayaknya bakalan spoiler nggak ya? Di sini kan Hesperia nih, yang ngebantu dari buku kedua ya. Hesperia itu kan ngebantu Republik Naga. Dan menjadi hal yang mungkin bukan yang pertama sih. Jadi kekuatan magis versus teknologi. Oh, iya. Itu digambarkan juga kalau buat aku, oke, di sini. Tapi itu apa ya? Itu tuh kan banyak cerita soal gitu ya. Bagaimana kekuatan sihir itu kalah sama teknologi. Ini mungkin pesan ya. Iya. Pesan. Karena banyak novel juga yang nyertain begitu. Komik novel yang bahwa teknologi itu akan lebih superior daripada kekuatan kuno tradisional gitu. Nah, tapi di sini tuh kan apa ya? Concernnya bukan itu. Concernnya adalah bagaimana semua itu kan latar ya. Iya. Pantheon. Naga. Semuanya itu kan latar yang akan membuat kita melihat sedepresi apa Rin. Tujuannya baca ini kan ngelihat Rin itu akan ditarik sejauh mana. Betul. Dan bahwa perang itu tidak ada artinya. Iya.
perang nggak ada artinya, perang itu nggak akan ada pemenang. Novel ini ngasih ending yang bukan ending, ngasih pesan di ending yang sangat sangat penting bahwa pemutusan siklus kebencian itu adalah yang terbaik kalau kita ingin menghentikan perang. Sayangnya setiap kali perang kita mencoba menghentikan perang, justru siklus itu susah untuk diputus. Makanya Rin di sini berhasil memutus itu dengan caranya sendiri. Yang mana tidak berhasil dilakukan oleh Daji, tidak berhasil dilakukan oleh Hesperia dan sebagainya. Tapi Rin berhasil. Setelah konflik batin yang sedemikian rupa ya, melihat ya dia akhirnya kan menyaksikan gitu, walaupun dia akhirnya menang, tapi ya bukan ini yang dia harapkan. Dengan rasa yang dia dapat itu bukan sesuatu yang dia anggap akan dia dapat setelah dia menang. Akhirnya di ending dia dia akhirnya memutuskan untuk menurunkan egonya. Menurunkan egonya terus going in terms with it gitu loh. Iya. Ya udah. Kayaknya memang kalau aku mikirin rakyatku, ini jalan terbaik. Memutus rantai kebencian itu. Bagaimana caranya? Baca aja. Puitis banget caranya. Gila, aku suka banget. Akan ada orang yang nggak suka. Banyak mungkin yang nggak suka. Kok gini. Tapi ini tuh konsisten dengan tone-nya dari awal. Kuang emang jago banget sih. Soal ngomongin hati, ngomongin bukan hati yang soal cinta ya, tapi soal aku stres gitu. Ngeluh tapi puitis itu gimana sih? Puitis anjir. Nah, oleh karena itulah kenapa aku merasa judulnya kurang oke. Nah, kenapa ini Mas Darius? The Burning God. Karena judul itu kan merepresentasikan isi kan. Nah, Dewa Api itu tidak merepresentasikan apa yang terjadi dan di endingnya. Tapi aku juga paham alternatifnya tidak enak didengar. Dewi pembakar, Dewi penghancur. Karena burning itu kan tidak cuman sekedar api ya. Kalau kita ngomongin Dewi penghancur, itu paling pas. Tapi itu akan spoiler semuanya. Dan akan jauh dari burning kan sebenarnya. Secara bahasa ya. Makanya komprominya Gramedia memakai Dewi Api itu ya mau nggak mau ya udah. Itu akan, walaupun itu menurutku menghilangkan esensi burningnya, tapi ya udah kita belum punya padan kata untuk membakar yang enak diksinya. At least aku belum tahu, atau mungkin teman-teman penerjemah di Gramedia juga belum tahu. Belum ketemu. Oke, itu aja ya konten kita soal Burning God. Iya. Kami berdua sangat merekomendasikan ini. Dikit kok nih, cuma segini. Enggak, ini 600 halaman capek banget. Ini tuh paling tebel di antara mereka bertiga. Ya, konklusinya. Coba. Dan aku terakhir baca Republik Naga, dan ini kan agak jauh ya waktu itu. Ini dibeli karena covernya aja udah worth banget. Iya. Kuang paling suka cover Indonesia. Iya, salah satu cover favoritnya Kuang itu adalah cover Indonesia. Karena emang sebagus itu sih. Kalau kalian cover Inggrisnya jelek banget emang. Iya, cuman putih dan sketsa-sketsa. Ada yang lebih bagus juga sih sebenarnya. Ya, tapi menurutku paling bagus ini. Oke, itu aja konten kita soal Burning God, Dewi Api. Silahkan komentar kalau ingin kita berdiskusi soal ini. Jangan lupa juga like, subscribe, share. Karena tanpa bantuan teman-teman juga kita Ruang Ngobrol tidak akan bisa berkembang lebih lanjut. Thank you teman-teman.